Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tuti dalam Precast Prima Podcast. Ya, minal aidin wal faizin, Ramadan telah usai dan tahun ajaran baru akan segera dimulai. Nah, kepada kita sekalian yang bergerak di dunia pendidikan, tentu setelah cuti Idul Fitri ini kita akan kembali lagi beraktivitas, yang sekolah kembali ke sekolah, yang kampus kembali ke kampusnya masing-masing. Nah, terkhusus untuk siswa-siswa kelas 12 atau yang akan lulus, nah tentunya sekarang adalah momen-momen di mana mereka mempersiapkan apa-apa saja yang akan mereka lakukan setelah lulus, yakni mempersiapkan ke dunia kerja ataupun ke kampus pilihannya masing-masing. Nah, untuk pemirsa sekalian, adik-adik kelas 12 yang masih bingung akan melanjutkan pendidikan di kampus mana atau masih bingung memilih kampus ini atau kampus ini, nah kami mengajak untuk bergabung di Universitas Puang Rima Galatung. Bersama saya di sini kita akan sedikit mengenal tentang Fakultas Ilmu Sosial, salah satu fakultas yang ada di Universitas Puan Rima Galatung. Ada Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Bapak Haji Yusran Yusuf, SOS MSI. Apa kabar, Pak? Baik, Nanda. Iya. Terima kasih. Beliau ini adalah Dekan Fakultas Ilmu Sosial atau FIS di Universitas Puan Rima Galatung. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa FIS ini adalah fakultas tertua di Universitas Puan Rima Galatung. Benar ya, Pak? Benar sekali. Nah, oke. Karena kita sudah bersama dekannya, jadi langsung saja kita akan mendengarkan sedikit gambaran tentang Fakultas Ilmu Sosial. Baik, terima kasih Tuti ya. Iya. Tuti juga adalah alumni saya juga ya. Iya, betul Dari sekali. Prima. Jadi ini suatu hal yang luar biasa karena saya langsung diwawancarai oleh lulusan saya sendiri ya. Tahun kemarin ya, Pak, Kemarin ya. 2023. Itu adalah salah satu mahasiswa yang berprestasi, Tuti. Alhamdulillah. Adalah mampu bersaing di seluruh Indonesia ya. Itu suatu kebanggaan kami bahwa ternyata lulusan dari Prima tidak diragukan lagi. Iya, alhamdulillah ya. Kemudian tentunya dari pertanyaan aku bahwa seperti apa gambaran Fakultas Ilmu Sosial, tentunya pada pagi ini saya menyampaikan bahwa gambaran Fakultas Ilmu Sosial itu ada 2 program studinya ya, yaitu yang pertama program studi Administrasi Publik Strata 1. Dan ini adalah terakreditasi B. Akreditasi B. Ya. Dan alhamdulillah kemarin ini baru keluar juga akreditasinya. Jadi ini suatu hal yang menjadi suatu bentuk kepercayaan kepada masyarakat bahwa salah satu yang memberikan kita beban adalah akreditasi ini. Karena ini adalah salah satu bentuk legalitas ya untuk penyelenggaraan pendidikan. Jadi untuk prodi administrasi publik itu adalah terakreditasi B. Kemudian di prodi administrasi bisnis adalah diploma 3. Ini juga sudah kemarin terakreditasi B. Jadi luar biasa ya. Jadi 2 program studi ada di Fakultas Ilmu Sosial itu semuanya terakreditasi B. Jadi tidak diragukan lagi untuk masalah legalitasnya. Kemudian tentunya dari legalitas yang kami lakukan ini harusnya memang tidak lepas daripada kerjasama kami ya. Kerjasama dari pihak pemerintah, karena memang yang diukur adalah seperti apa memang mahasiswa kita itu. Apakah memang terserap di pemerintah atau tidak, itu dinilai semuanya.
Kemudian juga seperti apa prasarana yang ada, itu semuanya bersentuhan semua itu. Karena semua yang terkait tentang akreditasi adalah itu semuanya akan diukur, ya. Proses mulai dari kurikulumnya sampai kepada prasarana yang ada, sumber daya manusianya, semuanya bersentuhan dengan itu. Jadi ini adalah gambaran terkait tentang Fakultas Ilmu Sosial di Universitas Puan Dimangkartun Sengkang. Jadi ada dua program studi ya, iya. Administrasi publik dan administrasi bisnis. Yang administrasi publiknya S1, yang administrasi bisnisnya D3. Iya. Dan keduanya sudah terakreditasi B. Itu sangat penting ya adik-adik sekalian. Siapa tahu kalian berpikir akreditasi itu tidak penting, awas. Iya, penting sekali. Karena biasanya akreditasi itu dipakai pada saat apa saja itu biasanya? Biasanya nih memang pengalaman-pengalaman kami di tahun-tahun kemarin itu, ternyata kemarin kan di Fakultas Ilmu Sosial itu banyak yang pegawai negeri yang kuliah, ya. Dan itu masuk di kelas extension. Dan ternyata memang pada saat mau penyesuaian, yang dibutuhkan adalah akreditasinya. Sertifikat akreditasi. Mana sertifikatnya? Ini dipertanyakan itu. Dan memang sesuatu yang menjadi bagian daripada penilaian poin tertinggi, ya. Kemudian juga ternyata juga anak-anak yang mau mendaftar di lembaga swasta ataupun di negeri, ternyata yang dipertanyakan adalah akreditasi. Jadi saya yakin dengan apa yang kami lakukan ini, dengan keluarnya akreditasi kami dengan 2 prodi yang ada, jadi kami bisa melakukan satu penyelenggaraan pendidikan yang disesuaikan atau dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi mudah-mudahan yang mendengar atau melihat secara langsung bahwa perlu juga memang melihat seperti apa itu penyelenggaraan pendidikan itu, apakah memang terakreditasi atau tidak, ya, seperti itu. Jadi sangat akreditasi ini sangat dibutuhkan di dunia kerja. Dan juga saya pernah rasakan juga waktu jadi mahasiswa itu ada beberapa program yang memang kita harus ada standar akreditasinya. Beasiswa betul. Juga begitu. Betul, ya. Dan biasanya memang kalau tidak ada akreditasinya itu tidak ada beasiswa, tidak ada kuota yang didapat. Jadi ini memang tantangan memang ya, berat buat kami memang, bahwa ternyata memang akreditasi ini memang banyak tuntutan-tuntutan lain yang memang harus kami penuhi, ya. Kemarin memang ada mahasiswa yang mau minta beasiswa, itu yang dipertanyakan adalah apakah program studinya terakreditasi atau tidak. Kalau tidak terakreditasi, maka kuota beasiswa itu tidak ada. Tapi alhamdulillah di Uniprima kita juga mendapatkan memang beasiswa. Yang kemarin itu adalah bidik misi. Sekarang berubah lagi menjadi KIP. Kayaknya terakhir itu bidik misi di angkatan saya, 2019 bidik misi terakhir. Alhamdulillah, ternyata memang terima beasiswa ini memang ada juga biaya hidupnya ya. Ada. Selain biaya pendidikannya dibayarkan, SPP-nya ternyata juga punya biaya hidup. Dan biaya hidup ini dipakai untuk memang membeli buku-buku atau bahkan beli laptop, ya, untuk memenuhi proses perkuliahannya. Jadi luar biasa beasiswa itu, ya. Walaupun memang sesuai dengan kota ya. Tentunya juga melihat daripada seperti apa memang poin-poin harus dipenuhi juga untuk calon penerima beasiswa. Jadi tidak semua yang meminta beasiswa itu bisa terserap, tidak, tetap melalui proses yang ada, ya. Ya kan harus tepat sasaran. Seperti itu. Kebetulan saya juga salah satu penerima kemarin. Waktu itu masih bidik misi. Dan betul-betul pada saat kuliah itu tinggal belajar saja. Tidak ada pemikiran tentang UKT, pembayaran ini. Karena uangnya sudah ada. Cuma memang ada perlu dipahami bahwa ternyata bidik misi itu kalau dia terima beasiswa memang ada berapa hal harus dipenuhi ya. Tidak boleh menikah. Tidak boleh menikah dulu. Salah satunya tadi akreditasi penting juga. Kemudian IPK-nya tidak boleh turun. Selalu aktif di perkuliahan. Itu hal tuntutan ya sebagai penerima beasiswa. Ya, bisa dibilang utang kita kepada pemerintah ya. Sudah dikasih uang jadi harus bertanggung jawab dengan apa yang telah diterima. Jadi saya rasa bahwa Fakultas Ilmu Sosial ini dengan juga program studi yang ada di seluruh di Uniprima itu semuanya menerima beasiswa, ya, seperti itu. Ya. Selain dari KIP atau bidik misi yang sekarang sudah berganti jadi KIP itu, apakah masih ada beasiswa lain yang bisa didapatkan? Ya, alhamdulillah untuk di Universitas Puan Dimangkartun Sengkang ini kebetulan juga kepedulian yayasan juga sangat tinggi ya. Ternyata yang menjadi sasaran sekarang itu bukan kemarin-kemarin itu, di tahun-tahun kemarin itu sasarannya adalah yang hafiz Al-Quran. Ada hafiz juga. Ada hafiz. Jadi kemarin itu ada beberapa mahasiswa yang memang hafiz Al-Quran, ya, itu memang digratiskan. Ya, bahkan memang sumbangan gedungnya itu digratiskan, ya. Bahkan memang juga ada beberapa mahasiswa yang kurang mampu, ya, itu melalui secara internal yayasan untuk memberikan bantuan, ya. Karena memang saya katakan bahwa yayasan program
Puan Remagatun Sengkang ini adalah memang intinya adalah sosial, Sosialnya ya. sosial seperti itu. Walaupun pembayarannya sangat rendah ya. Kalau kita melihat pembayaran SPP yang sekarang adalah angka 2.200.000, mungkin hampir sama dengan pembayaran TK ya. Jika dibandingkan dengan kampus-kampus lain. Ya. Itu saya rasa sangat rendah ya. Bahkan kebijakannya sekarang memang bisa diangsur ya. Bisa diangsur. Ya, walaupun semuanya melalui virtual. Iya. Bisa diangsur. Jadi walaupun pembayarannya sangat rendah, tapi kualitasnya tidak kalah dengan kampus-kampus besar yang sudah terkenal gitu. Tetap memperlihatkan nilai-nilai kualitasnya ya, seperti itu. Jadi benar-benar jika kita kuliah di sini tuh diberikan banyak kemudahan, ada beasiswa, bahkan ada dari yayasan sendiri ya. Yayasan secara langsung ya memberikan. Terlebih lagi sebagai mahasiswa itu nantinya adik-adik itu harus memang pandai-pandai melihat peluang, karena beasiswa tidak hanya dari dalam kampus, ada juga dari luar ya. Cuma kalau sudah terima KIP kayaknya nggak bisa ya. Kan itu sepengetahuan saya. Ingin berburu beasiswa juga tapi sudah terlanjur terima KIP. Iya. Kami harus bersyukur juga sih. Itu pun sudah banyak sekali. Sudah ya. Dan memang tantangan kita sekarang untuk di Fakultas Ilmu Sosial dengan 2 program studi yang kami punya, publik dengan bisnis, memang beban kami adalah, tanggung jawab kami adalah bagaimana mahasiswa ini kuliah tapi juga bisa berpendapatan. Ya, itu menjadi program kami. Bagaimana memang mahasiswa ini sambil belajar, tapi dia juga bisa berpenghasilan. Tentunya melalui beberapa program yang kami lakukan. Apakah melalui penelitian, ya, atau mungkin ada kalau sekarang di program studi administrasi bisnis itu memang mahasiswa kami kerahkan untuk bisa memiliki produk. Ya, artinya bagaimana produk ini bisa kami pasarkan, ya. Apakah hanya di dalam kampus atau sudah lintas di masyarakat luas, ya. Jadi kami berupaya memang supaya mahasiswa yang kuliah itu memang sudah mengenal dunia kerja, ya, supaya tidak tertinggal. Artinya memang peradaban sekarang dibutuhkan adalah harus tertantang ya untuk bisa memenuhi kebutuhannya. Ya, walaupun kecil ya, tapi insya Allah kalau dia berjalan dengan baik, bertahap dengan bagus, berproses dengan bagus, saya rasa akan jauh memiliki tingkat pendapatan yang jauh lebih tinggi. Ya, seperti itu. Karena ini sebenarnya sering juga dipertanyakan sama calon-calon mahasiswa, karena mungkin merasa agak kurang dari segi ekonomi atau alasan lainnya. Kadang banyak yang bertanya, bisa tidak ya saya kuliah sambil kerja? Nah, sementara di FIS sendiri justru memang dituntut untuk mampu. Harus bekerja ya. Harus bekerja. Dan memang untuk program tahun ini 2024 kami memang wacanakan untuk ada kerjasama kami dengan mungkin di Alfamedia, di Alfamart. Memang kami buatkan kelas khusus online ya, untuk memang dia bisa bekerja tapi kami akan memberikan pengajaran atau melalui secara online. Ya, jadi itu juga suatu bentuk inovasi kami, bagaimana memang pendidikan ini memang tidak tertinggal ya, tapi sesuai dengan tantangan keberadaan masyarakat itu sendiri ya. Karena biasanya memang masyarakat tidak bisa kuliah karena terbentur dengan pekerjaan ya. Tapi sekarang kami tidak. Yang bekerja bisa kuliah. Bahkan yang menjadi program sekarang adalah, karena ini adalah dari Kementerian Pendidikan ya, kita lolos juga untuk program RPL. Rekognisi pembelajaran lampau. Ya, jadi biasanya kalau ada yang kepala desa yang sudah berapa periode atau mungkin dari atau pegawai negeri atau polisi siapapun itu bisa kami RPL-kan ya. Mungkin cuma hampir 1 tahun atau ya tidak cukup sampai. Artinya bisa kami rekognisi ya dengan SK-nya ya, pengalamannya. Itu kan dinilai dengan mata kuliah yang ada. Ya, jadi bisa kami konversi seperti itu. Jadi yang pegawai negeri, yang polisi, apapun itu, aparatur apapun ya, atau juga dari organisasi ya, itu bisa kami konversi. Atau melalui kursus ya, kursus itu bisa kami konversi melalui RPL ya. Jadi tidak menutup kemungkinan masyarakat yang memang terbentuk tadi itu masalah pekerjaannya bisa juga lanjut kuliah ya. Jadi benar-benar sudah tidak ada alasan lagi untuk ya. tidak. Apalagi memang pendidikan itu tidak alasan untuk berhenti belajar dan belajar. Utlubul ilmi minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu dari buayan hingga ke liang lahat. Karena memang kan itu sudah ada Al-Qur'an ya. Ya. Orang yang berilmu itu kan ditinggikan derajatnya ya, dan diberikan kemuliaan, ditinggikan harkat martabatnya. Jadi saya rasa pendidikan sangat-sangat dibutuhkan. Dan Uniprima hadir untuk
memberikan ruangan yang lebih luas ya. Luas, ya. Bisa kerja sambil kuliah. Iya. Enak sekali tuh. Makanya jangan tertinggal ya. Harus bergabung di Uniprima. Iya. Nah, tadi kita sudah melihat dari segi legalitasnya, Iya. kemudian bagaimana prasarana yang ada di dalamnya nanti. Ini juga yang menjadi salah satu hal yang dilihat oleh calon mahasiswa itu biasanya visi misi dari program studi yang akan dituju. Apakah sejalan dengan kebutuhan masyarakat saat ini untuk Fakultas Ilmu Sosial sendiri? Oke, terima kasih Mbak Ananda. Alhamdulillah untuk visi misi kita memang poin terpenting adalah entrepreneurship, leadership, kemudian ketakwaan, kemudian bagaimana memang melahirkan manusia yang intelektual. Jadi visi misi ini betul-betul memberikan penguatan untuk proses pengajaran kita, supaya harus memang sinergi ya, supaya apa yang kita ajarkan betul-betul sesuai dengan apa dari visi kita itu. Jadi dengan adanya entrepreneurship, leadership, kemudian intelektual, kemudian akhlak, itu adalah sesuatu yang memang dibutuhkan ya. Bahkan dilihat kalau mampu memproyeksikan 10 tahun ke depan atau 25 tahun ke depan, itu tidak pernah akan tertinggal. Apalagi dengan filosofi kita ya, Puan Rima Galatung, melempu warani malambo ya. Maca itu ada sesuatu yang memang tidak pernah tertinggal oleh zaman. Selalu dibutuhkan. Jadi saya yakin dengan etikat bagusnya Bapak Dr. Sanusi untuk mengambil nama Puan Rima Galatung itu adalah salah satu bentuk juga keberkahan ya. Doa. Ternyata yang kuliah di Uniprima itu melahirkan kepemimpinan. Itu yang terpenting, kepemimpinan. Karena semua manusia itu mau menjadi pemimpin. Minimal pemimpin untuk dirinya sendiri. Itu dibutuhkan. Jadi dengan nama Puan Rima Galatung ini yang diambil oleh almarhum Bapak Dr. Haji Muhammad Sodisi Karateng selaku pendiri pemilik kampus, itu suatu keberkahan ya. Yang pertama di Wajo. Jadi saya yakin dengan ada keberadaan dengan Puan Rima Galatung ini, dengan filosofi Puan Rima Galatung ini yang Sulapa ini ternyata memberikan satu bentuk peradaban yang tidak pernah tertinggal, termakan oleh zaman. Jadi selalu eksis ya. Selalu eksis. Dan selalu dibutuhkan dimanapun itu. Dan memang kalau memang budaya itu dipertahankan dan dilestarikan, serasa kita akan semakin maju. Bangsa akan maju ketika memang budaya itu dipertahankan ya, atau dilestarikan. Ya, budaya tidak membuat kita tertinggal, justru terus dibutuhkan. Kalau kita melihat negara-negara Cina atau Jepang, memang dia budaya itu yang memegang budayanya. Dan kita punya budaya yang kuat. Yang justru budaya ini yang melahirkan kita jauh lebih hebat sebagai bangsa yang maju dan tangguh. Ya, jadi dari filosofi Puan Rima Galatung, kemudian dari visi misi dari Fakultas Ilmu Sosial ini nantinya akan melahirkan alumni-alumni yang betul-betul menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Iya. Nah, tadi kita sudah membahas sedikit secara teori. Nah, prakteknya ini untuk mahasiswa-mahasiswa yang nantinya akan gabung di Fakultas Ilmu Sosial, kira-kira ada program-program apa saja yang akan bisa didapatkan maupun diikuti oleh mahasiswa? Oke, terima kasih Nanda. Dan memang di kurikulum kami, di 2 prodi kami yang ada, memang ada beberapa program yang kami lakukan ya. Tentunya program-program yang kami lakukan ini adalah tidak lepas dari pemerintah atau Kementerian Pendidikan. Yang pertama adalah program Merdeka Belajar. Merdeka Belajar di Pak Menteri. Ya, di Pak Menteri. Jadi memang untuk program-program ini selain dari program pertukaran mahasiswa yang kemarin juga banyak yang lolos, PMM PMM ini banyak ya. Alhamdulillah untuk tahun 2024 ini hampir 20 kayaknya yang lolos. Banyak. Ya, banyak sekali. Jadi ternyata anak-anak itu kuliah di daerah punya kesempatan untuk kuliah di universitas terhebat di Indonesia. Bisa di Jakarta, di Jogja, di Bandung. Kemarin banyak sekali. Jadi ini suatu kebanggaan kami juga. Ternyata mahasiswa kita ini punya keinginan besar ya untuk bisa kuliah di yang jauh lebih hebat. Dan tidak semudah itu yang kita bayangkan. Artinya harus melalui proses juga ya. Tidak semua yang anak-anak yang mendaftar itu langsung lolos, tidak. Semua mengikuti proses melalui pendaftarannya sampai proses pemberkasannya itu luar biasa. Dan alhamdulillah Uniprima ini ternyata mampu juga berada pada
pertukaran mahasiswa ini. Luar biasa. Ya, jadi luar biasa. Kemudian juga selain dari pertukaran mahasiswa ini, jadi mungkin ada anak-anak yang di luar, ya, artinya punya keinginan mau kuliah di Bandung misalnya, atau di PB atau di TB, ya, masuk saja di Prima dulu. Setelah masuk di Prima, ada program itu di semester, ya baru ikut itu, ya. Dulu sebenarnya saya sedikit gimana ya, agak sedih karena karena program ini hadir pada saat saya sudah semester 7 mau ikut, tapi sudah banyak pikiran-pikiran untuk kelulusan. Karena semester 4 dengan 6 itu yang kasihan bisa, sekali. Jadi beruntunglah adik-adik yang nantinya baru mau mendaftar ini bisa ikut untuk programnya. Bisa ikut. Selain dari program pertukaran mahasiswa, memang kami juga ada program Merdeka magang mandiri, magang mandiri. Magang. Jadi magang mandiri ini kami memang mengupayakan untuk bekerja sama dengan pihak pemerintah dan swasta supaya mahasiswa kami yang di semester 6 ini bisa diterima untuk magang selama 2 bulan supaya mendapatkan keilmuan baru. Tentunya adalah juga pengalaman, tentunya adalah melahirkan juga kepercayaan diri, ya. Karena memang kalau sudah memiliki kebiasaan untuk berada pada lingkungan dunia kerja, saya rasa anak-anak ini sudah bisa mampu juga nanti memperlihatkan nilai-nilai kualitasnya untuk bisa bekerja di dunia kerja seperti itu. Jadi selain dari program pertukaran mahasiswa, kami juga memiliki program magang mandiri, magang mandiri. Tentunya memberikan nilai positif, ya, untuk memberikan kepercayaan kepada mahasiswa itu. Tentunya sebelum memasuki dunia kerja dia sudah pernah merasakan itu. Dan alhamdulillah tahun lalu itu ada mahasiswa kami yang magang itu langsung dikontrak. Langsung dikontrak. Ada yang masuk di Pegadaian, bahkan kemarin itu ada beberapa yang di BRI juga ada. Dan ini suatu hal yang luar biasa, ya. Dari program magang mandiri ternyata bisa membuat juga dari pihak pemerintah atau pihak swasta untuk membutuhkan tenaga kerja yang terampil. Jadi memang anak-anak kami yang turunkan magang ini memang kami juga bekali pasti, ya. Tentunya dari ilmu-ilmu yang mulai dari semester 1 sampai dengan semester 5 itu adalah bekalnya. Walaupun nanti juga ada pembekalan lain untuk bisa memang diimplementasikan, ya, di dunia kerja itu. Jadi ini juga tantang juga untuk dosennya, ya. Bagaimana memang betul-betul mampu menyitakan waktu, kemudian tentunya tetap berinovasi, ya, dan berkarya supaya memang mahasiswa tidak menotong dari satu sisi, tapi membuka pintu-pintu lain untuk bisa jauh lebih kreatif seperti itu. Jadi sudah disiapkan untuk memasuki dunia kerja. Itu memang tantangan, apalagi fisik kita adalah memang melahirkan itu entrepreneurship, ya, seperti itu. Bagus sekali, apalagi kalau sudah kayak tadi di kontrak itu berarti dari pihak kerja yang dilakukan kerjasama itu suka dengan kualitasnya, mahasiswa ini. Jadi memang kita harus kampus juga harus memang memiliki bentuk-bentuk kerjasama, ya, dengan pihak pemerintah dan swasta. Bahkan kemarin kami juga tidak hanya secara nasional kerjasama, tapi juga secara internasional. Secara internasional. Kemarin kami juga kerjasama dengan Filipina, ya. Untuk itu luar biasa. Jadi terima kasih Yayasan Rektorat dan seluruh jajaran fakultas, ya. Artinya inilah bagian kerja keras kita, ya, di Uniprima untuk bagaimana memang bisa memperlihatkan eksistensi Uniprima dengan kerjasama ini. Ya, jadi semakin luas relasi itu peluang juga akan semakin luas sekali, juga. Ya. Dan memang kan ajaran kita memang diajarkan itu, ya, silaturahmi itu harus penting sekali, ya. Oke, nah tadi sudah dibahas secara dalamnya itu. Nah, kita sedikit melihat yang di luar lagi ini. Nah, tentunya sebagai fakultas yang tertua dengan lulusan dengan mahasiswa terbanyak, ya, hampir setiap tahunnya itu terbanyak. Terbanyak. Tentu sudah banyak alumni-alumni yang dilahirkan dari Fakultas Ilmu Sosial ini. Nah, yang paling berkesan mungkin, ya, karena kan kita tidak tahu ini angkatan berapa, ya, angkatan pertama ini tahun berapa. Untuk Bapak sendiri selama berkecimpung di Fakultas Ilmu Sosial ini, siapa orang-orang hebat yang Bapak masih ingat lulusan dari Fakultas Ilmu Sosial ini? Alhamdulillah, ya. Mungkin yang pertama adalah saya sendiri dulu, ya. Karena saya juga adalah lulusan, alumni juga nih. Alumni dari Fakultas Ilmu Sosial di Uniprima dengan program studi administrasi publik, ya. Ternyata setelah menjadi lulusan itu, ternyata memang yang menjadi tantangan buat saya setelah lulus adalah memang mampu memperlihatkan nilai kualitasnya. Dan ternyata kami punya kesempatan. Dan alhamdulillah sekarang berada pada posisi ini, tentunya melalui proses yang panjang, ya. Panjang sekali prosesnya. Jadi mungkin dari nol, ya. Semuanya berproses, ya.
Alhamdulillah sekarang berada pada posisi tertinggi ya sebagai dekan, itu suatu bentuk kepercayaan ya. Luar biasa sekali. Tentunya ini suatu apa ya, amanah yang harus saya pertanggungjawabkan. Kemudian keilmuan yang saya miliki ya memang juga harus saya implementasikan secara bagus ya. Ya, Kemudian ya tentunya dari selain saya, banyak rata-rata dari alumni kita iya. dari Fakultas Ilmu Sosial ini banyak menjadi dosen itu ya. Bahkan kemarin-kemarin itu ada yang lolos di Universitas Cendrawasih, kemudian ada di Kalimantan ya. Semua dosen negeri Ya, ya. mungkin waktu daftar jadi mahasiswa baru Bapak tidak terpikirkan akan Tidak menjadi terpikirkan itu, dekan dari fakultas tidak yang pernah terbayangkan didaftarkan. itu ya. Jadi ini suatu keberkahan ya, keberkahan. Tentunya juga adalah kepercayaan dari orang-orang di sekitar kami, dan saya juga berada pada posisi ini karena dukungan dan support dari semuanya ya, seperti itu. Ya. Barangkali Kemudian yang ya, nonton juga ada calon-calon Iya. dekan fakultas ini. Dan saya yakin dengan orang-orang yang di luar ya, apalagi anak pin yang sementara sudah lulus ya, Iya, sementara lanjut lagi S2 insyaallah. ya, punya kesempatan besar untuk bisa berada pada posisi ini ya. Jadi siapapun itu ketika memiliki niat yang bagus, kemudian ikhlas bekerja, saya rasa kesempatannya sangat luas ya. Bahkan kalau tadi bicara tentang lulusan ya itu banyak sekali ya. Contoh saja itu adalah Bupati Wajo kita Pak ya. Bupati, Iya, Pak Amran Haji Amran ya. Mahmud. Itu adalah lulusan kita ya. Oh. Mulai dari S1 dengan S2. Lanjut di sini semua S1 Lanjut di sini. S2-nya. Bahkan istrinya juga. Sama istrinya. Ya, jadi Paket dua-duanya. komplit ini. Iya. Jadi kalau kita masuk di pemerintah di Kabupaten Wajo itu rata-rata itu kepala desa adalah alumni dari Fakultas Ilmu Sosial Uniprima. Jadi ya. saya sangat bangga ketika masuk di kantor-kantor itu semuanya adalah alumni-alumni saya yang ternyata memiliki jabatan-jabatan tinggi ya. Itu satu bentuk kepercayaan. Ternyata lulusan Fakultas Sosial tidak diragukan lagi ya. Benar-benar terserap ya. Semua terserap. Bukan cuma di Fakultas Sosial, bahkan di prodi-prodi lain ya. Iya, bahkan ada fakultas ilmu pendidikan, yaitu banyak yang kepala sekolah, banyak menjadi pengawas, bahkan banyak sekali yang memiliki jabatan-jabatan tertinggi ya, bahkan menjadi kepala dinas itu. Kepala Jadi dinas. saya lihat ternyata beberapa fakultas yang ada ya, fakultas ilmu selain fakultas ilmu sosial, fakultas ilmu pendidikan, fakultas ilmu kesehatan, kemudian fakultas ilmu pertanian ya, kemudian ada S2-nya, magister sainsnya dengan pendidikan itu semuanya memiliki bentuk-bentuk yang dibutuhkan oleh pemerintah dan swasta. Dan ternyata semuanya memiliki kedudukan yang tinggi. Iya, di masyarakat iya, itu. Jadi saya yakin bahwa dengan keberadaan Uniprima ini adalah bentuk yang dibutuhkan, dan ternyata memang memberikan nilai kontribusi besar untuk daerah Wajo khususnya ya, bahkan untuk seluruh Indonesia. Seperti itu. Ya, sudah melihat bagaimana proses-proses untuk mahasiswanya, sudah melihat kemudian membahas tadi tentang lulusan-lulusannya. Nah, sekarang terakhir ini harapannya Bapak Dekan untuk calon-calon mahasiswanya ini. Oke. Terima kasih banyak Nanda ya. Tentunya ada beberapa harapan saya khususnya untuk calon mahasiswa baru. Yang pertama adalah untuk yang pemirsa di luar ya, khususnya untuk orang tua dan anak-anak yang calon maba, ayo bergabung di Uniprima, karena Uniprima adalah tempat yang terbaik untuk mendapatkan keilmuan pendidikan ya. Kemudian bicara tentang finansial, di sini adalah Uniprima mengedepankan sosial. Tentunya juga di sosial ini ada beberapa yang menjadi harapan dari yayasan, bagaimana memang intinya adalah bagaimana mahasiswa atau masyarakat itu di daerah Wajo tidak tertinggal oleh pendidikan. Kemudian yang ketiga adalah kami berada pada akses yang terjangkau ya, dekat semuanya. Jadi semuanya memiliki sarana yang memadai, yang mudah-mudahan dengan prasarana yang kami miliki ini, anak-anakku yang berada di luar bisa melihat secara langsung dan menikmati seperti apa Uniprima. Tapi intinya adalah ayo bergabung di Uniprima, di Fakultas Ilmu Sosial, dan tentunya dengan program studi yang ada yaitu program studi administrasi publik dan program studi administrasi bisnis. Bahkan juga bisa memilih fakultas-fakultas yang lain ada di Uniprima. Ayo bergabung di Uniprima melalui pendaftaran secara online di link di sini ya. Klik di bawah ini. Diklik di sini langsung ya. Atau bisa nanti secara
offline ya. Offline bisa. Bisa langsung ke kampus atau nanti ada juga brosur atau memang ada beberapa nanti formulir yang bisa kami edarkan untuk di sekolah-sekolah ya. Jadi insyaallah kami tunggu anak-anakku semuanya untuk bergabung dan insyaallah akan kami kawal untuk memberikan pendidikan yang terbaik. Tentunya itu harapan kami Nanda, kerjasama yang bagus adalah sesuatu nilai yang berkah ya untuk kemajuan kita bersama. Oke, jadi untuk calon mahasiswa sudah disiapkan beberapa program nantinya di dalam kampus. Untuk mahasiswanya sudah disiapkan untuk memasuki dunia kerja dan alumni-alumninya sudah diserap dengan baik di masyarakat. Luar biasa sekali Fakultas Ilmu Sosial Universitas Puan Rima Galatung ini. Oke, baik, itu saja pembahasan kita kali ini. Ya, kalau masih penasaran bisa langsung datang temui beliau. Iya, langsung bisa. Kapan saja bisa. Iya. Oke, baik, kami ucapkan terima kasih Bapak Dekan Fakultas Ilmu Sosial atas waktu dan beberapa hal-hal yang sudah dibagikan kepada kami. Ya, dan untuk seluruh pemirsa Prima Edutainment, jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel YouTube Prima Edutainment agar tidak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya nantinya. Kepada calon mahasiswa, kami tunggu di Universitas Puan Rima Galatung. Ayo bergabung di Uniprima.